Halo, selamat siang adik-adik semua, mama, papa, om, tante, kakak, siapapun yang nonton sekarang, terima kasih banget sudah meluangkan waktunya untuk kembali nonton acara Jumpa Ahlinya dari Mitra Anak Bertanya. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan yang namanya Bude Ratna. Kalau di Bandung itu Bude Ratna cukup terkenal sebagai seorang pelatih tari. Tari apa? Tari kreatif. Apa sih ya tari kreatif itu ya? Kok namanya beda? Kalau biasanya kita tahu namanya tari Sunda, tari Jawa, ini ada tari kreatif. Nah, seperti apa sih? Supaya ada gambaran untuk teman-teman semua, kita lihat dulu tayangan berikut ini ya. Begitu, jadi sudah ada bayangan ya semua, apa itu tari kreatif seperti apa. Seru banget, Bude. Ternyata maksudnya ini tidak sekedar nari aja, tapi kok ada sayap-sayapnya, kemudian ada kegiatan kayak menggambar atau menggunting itu sebenarnya apa sih, Bude? Untuk apa? Ya, terima kasih Kak Fitra. Selamat siang semuanya, adik-adik semuanya, ayah bunda. Semoga hari ini sehat ya. Oke, Bude mau cerita tentang, mungkin bisa dilihat di video tadi. Jadi memang Bude sudah hampir beberapa tahun ini mengembangkan apa yang namanya kreatif dance atau tari kreatif. Jadi tari kreatif itu sebenarnya adalah sebuah metode pembelajaran di mana anak-anak bergerak itu tapi dengan menekankan pada kebebasan untuk berekspresi, Kapitra. Jadi anak-anak bebas mengembangkan ekspresinya, menuangkan idenya dalam sebuah gerak yang nanti akan disusun bersama teman-temannya begitu. Jadi yang paling utama adalah bahwa anak punya kebebasan berekspresi di dalam menuangkan gagasan atau idenya ketika bergerak dalam sebuah tema apapun sebenarnya. Kalau tadi itu kita ceritanya tentang burung. Jadi ada sebuah dongeng, lalu kemudian kita susun menjadi sebuah cerita lebih dulu, dihantarkan kepada anak-anak, lalu kemudian anak-anak mulai berpikir tentang, oh, aku pernah melihat burung ini dengan warna seperti ini, aku pernah melihat burung yang di tempat lain mungkin dengan warna yang berbeda. Kemudian mereka membuat sayapnya, lalu Bude menyusun menjadi sebuah cerita dan teman-teman bebas bereksplorasi dengan itu. Makanya ada yang terbangnya sendiri, ada terbangnya bersamaan dan sebagainya. Sehingga di dalam kreatif dance biasanya terjadi satu kerjasama dengan antara satu teman dengan yang lain, tetapi mereka mengusung sebuah tema yang sama seperti itu. Tapi intinya adalah bagaimana anak-anak bebas berekspresi, bebas menuangkan apa yang dia pikirkan ke dalam sebuah gerakan. Seperti itu, Kak Fitra. Jadi itu dilakukan bareng-bareng ya, Bude ya, dan tiap orang mungkin gerakannya beda atau semua seragam sama? Tidak, justru di dalam kreatif dan itu kita yang ditekankan adalah bagaimana kebebasan berekspresi. Bagaimana anak-anak mempunyai kemampuan untuk berpendapat. Aku pengennya seperti ini, geraknya seperti ini. Mungkin dia lebih sayapnya lebih tinggi atau mungkin dengan dibentangkan tangannya juga boleh kan.
Kalau misalkan kita contohnya tentang burung seperti tadi ya. Jadi ada yang misalkan terbangnya begini, ada yang begini, atau ada yang maju dan sebagainya, itu bebas gitu. Tetapi dalam tema apapun sebenarnya anak-anak yang paling utama adalah bagaimana anak-anak bergerak sesuai ekspresinya dan tentu sesuai potensi masing-masing. Gitu Kak Fitra. Oke, jadi yang penting adalah tadi ya Bude, ada tema dan kerjasama ya Bude. Jadi meskipun setiap anak gerakannya beda dan punya ekspresi masing-masing, tetap harus bisa menaati gitu. Ada yang namanya temanya apa dan kerjasama sama teman-temannya seperti bagaimana. Jadi harmonis gitu ya Bude ya. Betul. Jadi dari sekian anak yang beragam potensi itu gitu ya, Kak Fitra, tetap terjadi kerjasama, bagaimana satu anak respect dengan gerak teman yang lain, dan disitulah ada kesepakatan gitu. Jadi di dalam kelas-kelas Bude biasanya kita mengusung tema apa tertentu, lalu semua anak boleh menuangkan idenya, misalkan tentang lingkungan. Aku hari ini ingin menjadi pohon, hari ini aku ingin menjadi bunga, atau menjadi hujan, atau menjadi air, itu bebas. Tapi kemudian kita menyusun bersama, lalu mereka ya bebas menggerakkan idenya, mengekspresikan idenya melalui gerak-gerak tertentu. Tapi tetap siapa yang akan lebih awal bergerak, kemudian siapa yang bagian apa, itu tetap kita ada kesepakatan seperti itu. Jadi antara kebebasan dan kesepakatan tetap menjadi sesuatu pembelajaran yang diusung bersama, seperti itu Kak Fitra. Oke, jadi ini selain meningkatkan kreativitas, juga mengajarkan yang namanya disiplin dan kerjasama ya Bude ya. Sangat, bukan sekedar sangat membangun itu. Iya. Tidak. Ekspresikan apa yang dia mau gitu ya, bahwa. Iya, betul. Bahkan dalam ekspresi pun ada aturannya, ada batasannya, seperti itu ya. Betul, termasuk bagaimana mereka juga harus terasah motoriknya gitu, Kak Fitra. Jadi di dalam creative dance, selain dia memahami konsep, juga menjadi penting dia mengasah motoriknya. Bagaimana di dalam elemen di dasar tari itu ada bagaimana pengelolaan ruang, bagaimana pengelolaan tenaga, bagaimana pengelolaan waktu. Jadi anak-anak tetap belajar itu menjadi satu kesatuan dengan apa yang namanya konsep dia ketika membuat ide dan atau gagasan tertentu, seperti itu Kak. Ini dari tadi Bude kayaknya ceritanya banyak banget. Bude kayaknya kelihatan banget kalau Bude itu jatuh cinta banget nih sama tari. Seneng banget. Itu memang dari kecil atau gimana, atau karena sekolah atau gimana Bude? Sebenarnya ini adalah potensi atau bakat yang Bude sadari sejak kecil banget. Jadi sekitar 10 tahun Bude belajar menari tradisi. Bude orang dari desa yang lalu bermimpi besar sih sebenarnya. Mimpi besar, mimpi tinggi itu kan boleh ya Kak Fitra, bahwa ketika saya harus bisa menari, harus ya. Iya, jadi ketika saya bisa menari, kemudian saya ingin sekali menari itu menjadi sesuatu yang kelak akan menjadi jalan gitu Bude. Tapi memang belum waktu awal itu apa ya menjadi apa. Tapi Bude menekuni yang paling utama, belajar menari, kemudian juga hobi banget mengajar tari sejak kecil memang. Jadi ketika Bude sudah bisa mempelajari beberapa tarian, lalu Bude ingin selalu menularkan pada anak-anak di samping rumah, tetangga, wilayah di desa Bude gitu. Nah, kemudian Bude lalu lulus dari SMA, baru mengambil langsung kuliah seni tari di sebuah perguruan tinggi seni di Yogyakarta, di ISI Jogja waktu itu. Jadi disitulah bertemu dengan belajar tari klasik dari beragam kota di Indonesia atau beragam wilayah di Indonesia. Kemudian bertemu juga dengan karya-karya tari yang Bude juga berproses di dalamnya, dan itu tentu menjadi sebuah pengalaman yang besar buat Bude untuk lalu akhirnya memilih tetap ada pada jalur itu sampai hari ini. Itu Kak Fitra. Panjang juga ya perjalanannya Bude ya. Jadi, panjang. Dari satu keinginan, dari satu cita-cita, dari satu mimpi itu ternyata jalannya masih panjang lagi untuk sampai sekarang gitu. Betul, masih panjang. Bahkan setelah lulus masih panjang juga. Iya, dari Jogja itu lalu kemudian hijrah ke Bandung, merantau ke Bandung, dan kemudian sempat lama bekerja juga di wilayah kebudayaan juga. Nah, disitulah ketemu lagi dengan pendidikan seni. Lalu Bude kuliah lagi di UPI, mengambil pendidikan seni, dan disitulah ketemu lagi dengan, wah kayaknya pengen banget bikin pembelajaran
di mana anak-anak bisa mengeluarkan potensinya, di mana metodenya bukan hanya peniruan, tetapi bagaimana anak-anak juga diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi dirinya. Karena setiap anak itu kan potensinya macam-macam ya, Kak Fitra. Ada yang mungkin sudah memang bakat, motoriknya bagus dan sebagainya, tapi ada yang mungkin masih malu-malu, mungkin masih ragu dan sebagainya. Tidak semua anak dilahirkan dengan tiba-tiba menjadi sangat semangat semua, tapi bagaimana melalui kreatif dan ini pelan-pelan anak-anak akan menjadi tertarik, kemudian terstimulus untuk bergerak ya, untuk kesehatan dan sebagainya gitu. Dan apalagi kalau dia sudah punya kemampuan untuk menggagas satu konsep dan ide tertentu, itu tentu menjadi sebuah pengalaman yang cukup menarik buat anak-anak gitu, Kak Fitra. Bude, dalam situasi sekarang nih, ini sekolah belum mulai. Betul. Terus kumpul-kumpul sama teman juga belum boleh. Belum boleh ya. Les juga masih belum buka semua kan, karena masih semua orang masih berpikir berhati-hati untuk berkumpul banyak orang gitu. Iya. Ada ini nggak Bude kegiatan selama pandemi yang terkait sama tari kreatif ini ada apa aja Bude? Nah, kemarin karena kelas-kelas Bude semua juga akhirnya tutup sementara lah sampai waktunya memungkinkan. Lalu Bude melalui Instagram Semesta Tari, Bude bikin program namanya kreasi gerak anak di rumah aja. Nah, jadi Bude menstimulus teman-teman, ayo siapapun yang di rumah punya video, bikin karya di rumah, karena sebenarnya saat ini waktunya juga anak-anak kembali ke rumah, kemudian berekspresi, berkarya di rumah dengan ayah, ibu, dengan kakak adik, itu tentu menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan ya, Kak Fitra. Ada sekitar hampir 70 klip yang dikirimkan ke kami dan kami unggah di Semesta Tari, dan intinya sebenarnya adalah Bude ingin menginspirasi aja bahwa masing-masing keluarga dengan latar belakang apapun itu pasti punya keseruan-keseruan yang bisa dibangun antar keluarga. Ada yang main musik bernyanyi dengan mama, lalu ada yang membuat wayang, kemudian ada yang memang dia sering melihat tarian lalu dia menari di situ dan dibantu oleh kakek, nenek dan sebagainya. Itu tentu menjadi sebuah pengalaman menarik buat anak-anak, dan disitulah sebenarnya bahwa kreatif dan adalah penekanannya proses, bukan produk ya. Ya bisa dilakukan di rumah, bisa sekali. Jadi mudah-mudahan Semesta Tari ke depan akan menggulirkan program-program yang lebih menarik ya buat adik-adik di rumah, sehingga di rumah jangan takut tidak bergerak, tidak seru gitu, bahwa di rumah kita masih bisa seru-seruan dengan keluarga di rumah gitu, Kak Fitra. Iya, dan mungkin idenya juga bisa macam-macam ya Bude ya, nggak terbatas sama topik-topik tertentu, tergantung teman-teman sendiri gitu akhirnya. Betul. Itu masih bisa kirim kreasi nggak Bude ke tadi Instagramnya Semesta Tari ya Bude? Semesta Tari, ya. Semesta Tari nulisnya langsung disambung Semesta Tari. Iya, iya. Mungkin bisa dilihat nanti di sana kira-kira apa aja yang sudah dikirimkan oleh teman-teman. Jadi cukup banyak dan beragam dari berbagai wilayah itu, Kak Fitra, yang bikin Bude terharu juga. Ada yang dari Jailolo, ada yang dari Aceh, dari Bima, dan semuanya menarik semua. Dan sebenarnya bahwa anak-anak Indonesia itu potensinya luar biasa. Jadi adik-adik dimanapun berada, silahkan berkreasi di rumah bersama keluarga di rumah, pasti menjadi pengalaman yang pasti tidak akan terlupakan juga loh, Kak Fitra, betul nggak? Tetap bisa Bude. Seru. Dengernya aja seru. Nanti saya kan juga ada anak saya juga ada 2, jadi mungkin nanti kita lihat deh, kita tahu kita bisa kirim video juga. Nanti teman-teman yang mau kirim video juga boleh ya. Boleh, berproses sama mama, papa. Bikin topik sendiri, ajakin mama, papa, nenek, semua kakak, adik yang ada di rumah, bikin kreasi tari. Nah, Bude, pertanyaan terakhir nih, karena ternyata slot waktu kita kan terbatas, Bude. Iya, aduh. Pengennya sih lama. Iya, betul. Kita sambung dengan episode berikutnya. Betul. Pertanyaan terakhir, kalau ternyata ada teman-teman di sini nih yang suka tari, dan bukan hanya suka, jadi dia juga pengen mengembangkan karir seperti Bude, mungkin jadi pengajar atau mungkin jadi penari profesional juga.
Nah itu kira-kira kiat-kiatnya bagaimana Bude? Mungkin ada yang bisa Bude sampaikan untuk menginspirasi teman-teman yang punya bakat menari ini supaya bisa tetap istiqomah gitu di jalannya dan tahu bahwa di masa depannya juga baik gitu loh maksudnya. Masa depannya tidak jadi penari itu bukan suatu hal yang nanti saya ngapain nih ya gitu. Kira-kira gimana Bude? Intinya seperti cerita Bude tadi, jadi terus kenali potensimu begitu ya Kak Fitra. Misalkan kayaknya saya hobi sekali menari ya, sudah ditekuni saja belajar tari, tradisi, kreasi, intinya disesuaikan dengan usianya ya Kak Fitra. Jadi belajarnya pelan-pelan, tidak usah harus selalu wah aku harus mahir dalam usia segini, harus mahir harus disesuaikan dengan usianya. Kemudian juga terus belajar wawasan menurut Bude, karena dulu Bude juga selain belajar tarinya juga selalu belajar apa sih isi tari tersebut begitu. Jadi wawasan istilahnya itu pemahaman tentang apa yang ada, pesan-pesan yang ada di dalam tarian tersebut juga harus tahu. Tapi lalu berkaitan dengan kreatif dan tadi, bahwa kita harus berani juga untuk berkreasi, harus berani juga bergerak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi itu tadi, kita ada konsep, ada tema apa, ayo kita bareng-bareng terus semangat. Kemudian pada saatnya ketika kita sudah mungkin SMP, SMA, terus terus konsisten aja mempelajari. Tidak hanya satu tarian yang di daerahnya, tentu Indonesia punya beragam sekali kesenian ya. Ada yang dari Kupang, ada yang dari Bali, semua kita pelajari, kita coba pelajari, berkenalan melalui wawasannya, ilmu pengetahuannya, tentu sejarahnya dan sebagainya. Lalu kita juga mulai belajar tariannya, berbagai gaya dari mana-mana gitu. Lalu kemudian setelah kita lulus SMA, kita bisa memilih kuliah di perguruan tinggi seni yang cukup tersebar di Indonesia. Jangan ragu, jadi belajar di sana, kita tekuni di sana, kita bisa memilih menjadi penari profesional, seorang koreografer. Itu kan di sana kita akan dapat pengetahuan beragam ya, Kak Fitra. Jadi ilmu-ilmu tari tentang yang lebih detail dan seperti apa akan dapat di sana. Kemudian kita memilih aja kita mau di jalur yang mana gitu. Nah, Bude sampai hari ini memang itu tadi tertariknya, nyemplungnya di dunia pendidikan, sehingga sampai sekarang alhamdulillah intinya cita-cita yang dari kecil itu dirawat gitu kan, kita tumbuhkan terus keingintahuan kita juga harus terus ditumbuhkan, jangan patah semangat, terus berjuang untuk sesuatu yang kita inginkan. Nah, suatu hari kita akan mencapai cita-cita itu dan kemudian sesuatu itu menjadi manfaat buat kita dan buat sesama. Itu aja sih Kak Fitra. Jadi terus semangat, jangan takut untuk belajar seni, bahwa di dalam seni itu tetap ada sesuatu yang kita ilmu yang kita bisa pelajari dan insya Allah bermanfaat buat banyak orang. Seperti itu Kak Fitra. Seru banget Bude. Ternyata bahkan ketika kita bicara tentang tari, kalau kita suka tari pun nanti udah besarnya itu macem-macem juga pilihan karirnya. Kalau misalnya akhirnya kita mau berkarir di sana. Betul. Jadi sebenarnya teman-teman nggak usah takut ya Bude. Kalau misalnya punya minat dan punya kecintaan terhadap seni, itu tuh suatu yang bisa dirawat dan nanti juga akan bisa kita salurkan lagi membuahkan hasil, untuk ya, membangun karirnya nanti ya Bude. Betul Kak Fitra. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik, mungkin bisa lihat Instagramnya aja ya Bude ya. Iya. Bisa itu, kalau perlu kontak mungkin nanti bisa. Direct message atau bisa DM aja dulu gitu ya. Iya betul, silahkan mungkin bisa melihat apa yang sudah kita kerjakan. Belum semua diunggah memang Kak Fitra, dan mudah-mudahan dari apa yang kita tampilkan mudah-mudahan bisa menjadi stimulus juga atau inspirasi buat adik-adik semua dan orang tua, ayah bunda tentunya untuk jangan takut berkreasi melalui seni ya untuk anak-anak. Itu Kak Fitra. Iya, terima kasih banyak ya Bude. Sama-sama Kak Fitra. Ada sesi selanjutnya yang lebih seru dari anak bertanya. Iya, untuk teman-teman yang lain terima kasih banyak. Sesi hari ini jangan lupa follow terus YouTube Anak Bertanya. Kalau ada masukan atau request, kira-kira mau jumpa ahli apa ya, boleh coba masukkan di komennya di bawah.
nanti kalau memungkinkan akan kita akomodasi. Terima kasih. Terima kasih.